Oke, kembali dengan TS Media. Ini pengenalan kuantitatif. Lanjutan dari yang sebelumnya. Sekarang masuk part 3 ya. Mungkin kita akan membahas nomor 5, 6, 7, 8. Nah, untuk kakak-kakak yang berjuang UTBK, tetap berjuang, tetap semangat. Insya Allah pasti akan ada hasil dengan keperjuangannya kakak-kakak. Sekarang ini kita akan lanjut. Namun sebelum lanjut, kakak saranin untuk kakak-kakak pejuang UTBK dan SNBT untuk download atau membuka soalnya dulu di deskripsi sehingga kita belajar bareng bentuk soalnya dan mungkin kalau sudah di print kita coba-coba bareng-bareng untuk melihat mengerjakannya bagaimana. Kita mulai untuk nomor 5 ini ada persegi ABCD membuat E pada baris AD sehingga gradien BE ini ada kata gradien sama dengan 2. Jika koordinat E, kita buletin, koordinat E ini PQ, bernilai P, Q, maka 5P min Q adalah oke. Di sini lihat gambar, kita fokus ke gambar. Dari bidang A, B, C, D, E, dengan titik ada F di tengah juga. Oke, di situ ya. Nah, di sini ada B 0,0, ada C 2,0. Jika ada dua nilai seperti itu, maka ini kita bisa jabarkan bentuknya kartesian. Oke, sehingga kita bisa ganti ini bentuk kartesiannya ya. Oke, ini ada koordinat X dan Y ya. Kemudian berikutnya kita memulai dengan kata gradien. Gradien atau kemiringan, ini dilambangkan M, itu setara dengan nilai tan theta. Oke, kalau ada kata tan, theta, sin theta, cos theta, ingat bentuknya segitiga. Cari di mana bentuk BE, di mana gambar BE ya. Ini BE, ini BE, itu membentuk segitiga. Nah, berarti kita bisa lihat ada A, B, E ya, itu membentuk segitiga. Sehingga kalau kita ganti sudutnya, sudut misalkan kita anggap di sini theta. Nah, tan theta itu adalah depan samping. Depan dari sudut berapa? Ini kan nilainya 2 ya. Berarti kalau kita bandingkan ini adalah 2 per 1 kan. Di mana depan itu adalah AB ya. Sedangkan sampingnya adalah AE. Sehingga bisa kita tuliskan ini nilainya 2, AE nilainya 1. Oke ya. Nah, dari sini bisa kita gambarkan di mana X-nya itu sama dengan P itu sama dengan 1. Sedangkan Y itu sama dengan Q itu sama dengan 2 ya. Sehingga kita bisa ganti nilai dari 5P min Q itu sama dengan 5 dikali 1 dikurang 2. Maka jawabannya adalah 3. Ada nilai 3? Oke, ada. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini soal nomor 6. Ini soalnya garis L melalui titik H pada persegi ABCD dan tegak lurus dengan diagonal BD. Oke, ada keterangan tegak lurus dengan diagonal BD. Kalau tegak lurus berarti ini bentuk siku ya. Tegak lurus dengan diagonal BD. Maka persamaan garis L, nah, diminta adalah persamaan garis. Oke, sebelum mulai, mungkin kakak kasih clue dulu ya tentang persamaan garis. Di mana persamaan garis ini ada kata kuncinya. Kita buat clue dulu untuk menentukan persamaan garis. Itu ada dua ya. Ini kata karga ada dua, biar gampang. Kalau diketahuinya ada dua titik, ada dua titik.
Misal, titik sini sama titik sini. Terus, ini nilainya misalkan X1, Y1, yang ini X2, Y2. Maka persamaan garisnya bagaimana? Jika ada dua titik, maka ini bisa untuk menjadi persamaan garis, yaitu dengan dengan formulanya. Ini formulanya nih. X min X1 per X2 min X1 akan sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Oke ya. Ini persamaan untuk jika diketahuinya itu ada dua titik. Nah, bagaimana kalau diketahuinya itu hanya satu titik? Nah, ini persamaan garis, ini kata keterangannya jika diketahui satu titik dan dan gradien. Gradien atau kemiringan ya. Jadi ada satu titik dan gradien. Contoh misalkan, ini ada satu titik X, Y, seret. Tapi ketahuan M-nya. Nah, sekian misalnya. Ya, kalau jika seperti ini, maka kita gunakan persamaannya Y sama dengan, Maaf. Ini rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, ya. Bisa dibedain ya. Jika ada dua titik, maka gunakan yang formula pertama. Jika ada satu titik dan ada ketahuan nilai gradiennya, maka gunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, untuk M, ini ada kata kunci, hati-hati. Ada dua nih kata kuncinya. Jika sejajar. Jika sejajar, maka M1 akan sama dengan M2. Yang kedua, jika tegak lurus. Nah, ini sejajar. Ini jika tegak lurus. Maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke ya. Oke, kita akan ke soal. Garis L melalui titik H. Melalui titik kok titik H? Kayaknya maksudnya titik B kali ya, maksudnya ini. Ini kayaknya maksudnya titik B kali ya. Titik B maksudnya. Garis L melalui titik B pada persegi A, B, C, D tegak lurus dengan diagonal BD. Nah, ada keterangan diagonal BD. Persamaan garis L. Ini cuma ada satu titik, tapi ada diagonal. Kalau namanya kemiringan, ingat tadi kayak di nomor 5, itu kalau kemiringan, cari bentuknya bentuk segitiga. Berarti kalau bentuk segitiga, kita bisa lihat nih. Nah, kita lihat dulu nih segitiga nih. Set. Nah, ini kan? Ini sama dengan di sini tetanya. Ingat bahwa M tadi itu sama dengan tan teta. Gradien ini kemiringan, ini M. Itu sama dengan tan teta. Coba kita lihat tingginya ini berapa. Ini ada keterangan 1,5. 1,5. Berarti tingginya ini adalah 5. Ya kan? Ini ada keterangan nih, C itu 5,1. Berarti panjangnya ini 5. Ya. Ini A kan 1,5. Maka di sini B itu pasti tingginya 5 juga ya. Dan C ini D ke C itu ada 5,1. Berarti panjangnya adalah 5. Sehingga bisa kita tulis M itu adalah tan theta sama dengan depan samping. Depannya adalah BC ya kan? Sampingnya adalah DC. Sehingga BC itu adalah 5, DC itu 5 sama dengan 1. Dapat ini kemiringannya 1. Kemiringan BD ya, ingat kemiringan BD. Jika ada kemiringan dan ada 1, kira-kira gunakan formula yang berapa? Formula kedua. Kita gunakan yang ini ya. Nah, kita gunakan Y min Y1, M, X min X1. Kita masukin dulu. Sehingga kita gunakan Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Bukan di 1, ini titiknya titik B ya. Berarti YB
XB tadi ya. Kita cari YB XB. Titik B ini kira-kira berapa kali berapa? Ini kan X-nya 5, Y-nya 5. Berarti ini adalah 5, sorry. Ini berarti 5,5 kan? Sehingga kita bisa masukin datanya Y min 5 sama dengan ML. Ingat yang L ya, persamaan L ya. Ini ulangi persamaan L. Yaitu X min 5. Nah, oke. Tapi di sini yang ada adalah M-nya. Ini bukan ML, tapi M-nya apa ini? MBD kan? Ini ada tuh MBD. MBD. Ya kan? Di mana BD dengan L itu panjang L, MBD dengan garis L itu tegak lurus kan? Kita buat di mana MBD itu tegak lurus yaitu gradien BD dengan gradien ML ya. Ingat kalau gradiennya itu tegak lurus maka gunakan yang mana? Yang tegak lurus? Nah, yang ini. Di mana kita gunakan M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau kita ganti MBD dikali ML sama dengan min 1. Kita masukin datanya. MBD adalah 1 kali ML sama dengan min 1. Sehingga ML-nya sama dengan min 1. Dapat. Masukin ke sini ya. Sehingga kita diperoleh Y min 5 sama dengan min 1 X min 5. Atau Y min 5 sama dengan min X. Min X kali X jadi min X. Min 1 dikali min 5 ditambah 5. Oke. Atau kita bisa, kalian diminta Y sama dengan, coba lihat persamaannya. Y sama dengan semua ya. Berarti Y sama dengan min X ditambah 10. Oke, ada nggak? Min X tambah 10. Oke, ada ya. Jawabannya adalah E. Oke, seperti ini kalau mencari persamaan garis lurus. Kita lanjut ke ke soal berikutnya. Oke, lanjut nomor 7. Jika X1, X2 memenuhi persamaan fx pangkat 2 ditambah 10 min 7 dari fx untuk fx sama dengan 3 min x, maka x1 tambah x2 sama dengan oke. Ini ada persamaan kuadrat nih kurang lebih ya. Kalau kita bahas ini tentang persamaan kuadrat kurang lebih, tapi dibuat fungsi. Ini kategorinya dari fx kuadrat ditambah 10 sama dengan min 7 fx. Ini kan persamaan kuadrat ya. Ingat kalau persamaan kuadrat itu ada ax ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Oke, ini clue-nya dulu deh, kasih clue-nya dulu. Kemudian ini ada pakai rumus kecap mencari x1, x2 kan ya. Min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, ini rumus kecap atau muspak. Kalau bisa lebih mudah pakai faktor. Berikutnya ini pakai masih rumus yang ini, tapi kalau diminta x1 tambah x2. Nah, seperti yang soal diminta ya. Ini berarti patokannya min b per a. Dari mana? Yaitu dibuat persamaan dulu seperti ini ya. Nih, dibuat persamaan seperti ini dulu. B-nya ini, A-nya ini. Itu koefisiennya. Yang ketiga, ini jika x1 dikali x2, dikali ini. Maka ini C per A. Yang ketiga, jika x1 selisih ya, min x2, yaitu akar D per A. Di mana D itu apa? Determinan. Itu sama dengan akar B kuadrat min 4AC per A. Oke, kurang lebih ini ya. Tentang persamaan kuadrat. Nanti masih banyak lagi. Tapi untuk menjawab ini, kita cukup ini dulu. Oke, dari soal ini, lihat perhatiin. Fx kuadrat plus 10 sama dengan min 7fx. Kita rubah dulu nih. Mendekati persamaan kuadrat ke bentuk kayak gini. Bentuk ini ya. Sehingga kita bisa ganti fx kuadrat, ini pindah ruas menjadi 7fx ditambah 10 sama dengan 0. Sama ya, sama-sama dengan 0 ya. Nah, sekarang biar gampang kita masukin dulu ya angkanya. 3 min x kita masukin, kurung
dari 3 min X dikuadratkan ditambah 7 dikali 3 min X ditambah 10 sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Mudah ya? Tinggal sekarang selesaikan ini. Berarti 3 min X dikuadratkan. Itu sama aja. 3 dikuadratkan 9. Kemudian 2 kali 3 dikali min X. Jadi min 6X. Min X dikuadratkan adalah X kuadrat. Ditambah. Nah, ini 7 kali 3, 21. 7 kali min X jadi min 7X. Ditambah 10 sama dengan 0. Berarti seperti ini, maka disederhanakan dulu. Urutin seperti ini nih. Jadi X kuadrat, kemudian variabel X, kemudian yang tanpa ada variabel X-nya belakang. Berarti kita urutin jadi X kuadrat, kemudian min 6X, min 6X, yang X sama X pindah ruas, disatukan, jadi min 7X ya. Kemudian nggak ada yang variabel X nggak ada, berarti sekarangnya tinggal ditambah 9, ditambah 21, ditambah 10, sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti ini X kuadrat min 13X. Tinggal jumlahkan ini. Tinggal jumlahkan berarti 7 tambah 21 berarti berapa? 9 jelek. 9 tambah 21 itu 30 tambah 1 jadi 40. Loh, sama dengan 0. Oke, seperti ini maka ketahuan. Ini A-nya. A-nya 1 ya. Nah, ini B-nya. Itu sama dengan min 13. Dan ini adalah C-nya. Berapa? 40. Sehingga kalau diminta adalah X1 tambah X2, yaitu min B per A ya. Yang ini yang kita ambil. Yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B. Berarti min dikali min 13 ya. Ini tadi min dimasukin. Min dari min 13, A-nya adalah 1. Sehingga min kali min adalah positif. 13 per 1 adalah 13. Ada nggak 13? Oke, ada ya jawabannya. Oke, mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya.